membutuhkan concern ya, untuk persetujuan dari yang bersangkutan, apakah kiranya bersedia untuk dibantu atau tidak, dan juga kita bisa melibatkan dari keluarganya ya, keluarga yang menjadi penanggung jawab dari saudari MA ini, bagaimana apakah menyetujui atau tidak seandainya mendapatkan perawatan lebih lanjut untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu. Saya rasa memang sepertinya membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menangani kondisi kesehatan yang saat ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Mo Channel. Jadi hari ini gue berada di kota Magelang, Jawa Tengah, dan gue berada di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Magelang. Dan teman-teman, terkait informasi yang beredar, banyak banget yang nge-tag gue di platform YouTube untuk hadir dan bergabung ke salah satu rumah mewah yang ada di Jakarta yang berinisial MA, teman-teman. Jadi informasinya, inisial MA ini dulu hidup ya bersama dengan keluarganya, namun suatu hari rumahnya itu dirampok oleh dua orang perampok, dan perampok tersebut bukan hanya merampok ya, melainkan juga melakukan asusila terhadap si MA ini, teman-teman. Dan MA ini depresi, teman-teman, karena kejadian perampokan tersebut di rumahnya, sehingga MA ini harus tinggal di rumahnya sendiri bertahun-tahun ya, tanpa air dan juga tanpa listrik. Gua akan meminta salah satu pendapat dokter dari rumah sakit jiwa ini untuk memberikan tanggapannya terkait dengan inisial MA ini, sebaiknya seperti apa dan tindakan apa yang harus perlu lakukan ya oleh tentunya dari keluarga terdekat ataupun juga warga sekitar terkait dengan inisial MA ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja ketemu dengan dokternya untuk memberikan pendapatnya, guys. Thank you. Sempat nanya ke ruangan, ternyata ruangan tersebut bukan ruangan dari Pak Heri. Kita langsung aja menuju ke ruangan Pak Heri, guys, untuk menanyakan terkait dengan pendapatnya dengan informasi ODGJ atas nama inisial MA ini, teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi dengan Bapak siapa ini, Bapak? Bapak Heri. Pak Heri ya? Iya. Pak Heri siapa, Pak? Bapak Heri Setiawan. Pak Heri Setiawan boleh tuh di sini sebagai apa? Sebagai perawat spesialis keperawatan jiwa. Spesialis perawatan jiwa. Iya. Baik, Pak, saya YouTuber Bang Bewok. Kebetulan saya menangani kasus kemarin dari kasusnya Tiko, mungkin Bapak tahu, sempat mendengar ya. Dan saya juga dapat informasi juga, dia banyak orang yang DM ke saya, ada kasus di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang mana ada seseorang di dalam rumah tersebut sendiri di dalam rumah kosong tanpa air dan tanpa listrik, di mana beliau pernah ada kejadian pada tahun 2011 sebentar saya lihat di sini artikelnya ya, 2011-2012 itu beliau pernah ada kasus perampokan di rumahnya. Dan saat ini si MA ini depresi dikarenakan kejadian tersebut, sehingga ya dia menyendiri tinggal di rumah tersebut ya, tanpa air dan tanpa listrik. Dan juga informasi yang saya baca bahwa sempat jadi perundungan anak-anak nih sekitar, dan juga kasihannya anak-anak suka ngeledekin dia, suka ngeledekin MA itu. Dan di sini juga saya baca kayak dilemparin pakai batu gitu. Menurut Bapak sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa? Iya, kaitan dengan kondisi mental ya, atau kesehatan jiwa yang disebabkan karena peristiwa traumatis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan menunjukkan gejala-gejala yang barangkali ya mengarah ke masalah kesehatan mental. Walaupun memang untuk terkait dengan kesehatan mental, untuk dalam penegakan diagnosisnya atau penegakan bahwa apakah seorang itu mengalami masalah kesehatan mental atau tidak, itu harus melalui tenaga profesional, dalam hal ini dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater ya, jadi untuk menentukan diagnosisnya. Tapi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa gejalanya mungkin bisa jadi mengarah ke kesehatan mental ya, disebabkan karena peristiwa traumatis yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin bagi warga ada yang merasa
merasa kurang nyaman gitu ya ketika ada yang sampai mungkin mengucilkan seperti itu ya. Kemudian anak-anak kecil juga membuli ya. Dan saya berharap semoga kondisi masalah kesehatan yang dialami oleh Emma ini bisa diatasi dengan baik oleh tenaga profesional, tenaga kesehatan jiwa, sehingga proses pemulihan ataupun proses recovery-nya bisa tertangani dengan baik. Dan tentunya ini juga tidak lepas dari peran warga yang ada di sekitar untuk membantu, mendukung dalam proses pengobatan dan juga perawatan dari Ibu MA ini ya, karena kalau dari yang tadi diceritakan memang sepertinya butuh penanganan lebih lanjut agar kondisinya tidak semakin buruk gitu ya, dan harapannya tidak ada lagi pengucilan gitu ya ataupun bully yang ditujukan kepada saudari MA, karena ODGJ dalam proses ataupun seandainya ya seorang mengalami masalah kesehatan mental, dalam proses pemulihannya tentunya membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, orang-orang yang di sekitarnya, karena mereka butuh kita tolong, bukan kemudian kita jauhi, karena kalau kita semakin menjauh maka proses recovery-nya juga akan semakin lama seperti itu. Jadi mungkin akan lebih baik seandainya dilakukan pendekatan personal kepada yang bersangkutan melalui tokoh masyarakat ataupun tokoh agama di lingkungan sekitarnya untuk berkomunikasi dengan saudari MA dan kira-kira apa yang bisa dibantu oleh warga dan apa yang dibutuhkan oleh saudari MA ini ya, dalam rangka untuk membantu. Tentunya tidak ada maksud apa-apa selain membantu saudari MA untuk mengatasi masalah kesehatannya, untuk tentunya mendapatkan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang seperti itu. Dan memang pengobatan ataupun penanganannya juga membutuhkan concern ya, untuk persetujuan dari yang bersangkutan, apakah kiranya bersedia untuk dibantu atau tidak, dan juga kita bisa melibatkan dari keluarganya ya, keluarga yang menjadi penanggung jawab dari saudari MA ini, bagaimana apakah menyetujui atau tidak seandainya mendapatkan perawatan lebih lanjut untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu. Saya rasa memang sepertinya membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menangani kondisi kesehatan yang saat ini terjadi. Jadi terkait dengan penanganan dari MA ini, pernah warga sekitar mencoba untuk membawa MA ke pihak terkait, tapi MA itu menolak. Jadi seperti apa menurut Bapak nih? Ya mungkin apakah kita perlu melakukan yang sifatnya agak lebih memaksa? Apakah perlu? Kalau menurut saya akan lebih mudah dalam proses perawatannya ketika memang itu disetujui oleh yang bersangkutan, karena kalau terpaksa juga mungkin hasilnya akan berbeda, sehingga mungkin pendekatannya tidak hanya sekali dua kali tapi bisa beberapa kali ya, dalam rangka mempersuasi ya, atau mengajak saudari MA itu untuk berperan aktif juga dalam menangani masalah kesehatan mental yang dialaminya atau masalah kesehatan yang dialaminya gitu, agar hasilnya juga akan lebih optimal. Jadi mungkin bisa pendekatannya terus-menerus ya, kita berikan perhatian kecil-kecil, sedikit-sedikit pada saudari MA ini, agar saudari MA ini juga nantinya akan menyadari bahwa dirinya butuh perawatan lebih lanjut untuk terkait dengan kondisi yang saat ini yang mungkin orang-orang menyampaikan cukup memprihatinkan seperti itu. Ya. Berarti perlu adanya perhatian khusus Pak ya, secara perlahan terhadap MA ini Bapak ya. Iya. Sehingga MA ini akhirnya pada suatu saat nanti dia mau untuk dibawa ke pihak dinas sosial mungkin ya untuk pengobatannya. Ya seperti itu Pak ya. Iya. Itu juga mohon maaf, ini pendapat saya. Apakah biasanya kalau dari dinas kesehatan, kemudian dari puskesmas juga mungkin bisa juga untuk melakukan home visit atau kunjungan rumah untuk melihat kondisi dari pasien tersebut ya, untuk ya barangkali apakah membutuhkan pengobatan atau tidak, kira-kira seperti itulah. Maksudnya biar ada, agar mendapatkan perhatian juga dari sisi kesehatannya gitu. Yeah. Karena saat ini kan kendalanya saudari MA ini sulit ya untuk keluar dari rumahnya untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah mungkin
ya nanti didiskusikan dengan warga apakah memungkinkan seandainya dari puskesmas mungkin yang berada di wilayah tersebut untuk melakukan home visit untuk melihat kondisinya dan mungkin menentukan apa yang terbaik untuk MA saat ini. Gitu. Siap. Sebelum saudari MA memang datang langsung pergi ke pelayanan kesehatan secara sukarela. Kira-kira menurut Bapak ini dengan kondisinya seperti ini, kalau misalnya berhasil kita bawa ke dinas sosial atau ke rumah sakit, kira-kira penanganannya butuh berapa lama, Pak? Kalau misalnya Bapak lihat ya kondisinya. Penanganannya tergantung dari kondisi pasien karena tergantung dari kondisi seorang gitu. Maksudnya apakah respon terhadap pengobatannya atau tidak. Kalau memang respon berarti mungkin akan lebih cepat ya dalam proses pengobatannya ataupun perawatannya. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah pasca rawatnya itu yang harus di maintenance dengan baik gitu. Jadi setelah pulang dari pelayanan kesehatan mendapatkan pengobatan ya harus dipantau terus gitu agar nanti kondisinya tidak kembali memburuk seperti semula. Dan memang ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya. Betul. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari dinas kesehatan, dari dinas sosial ya, kerjasama dari lintas sektor dan lintas program untuk menangani pasca perawatannya. Jadi perlu juga rumahnya dibersihkan, betul ya? Ketika dirawat rumahnya perlu banget dibersihkannya karena mungkin kalau misalnya dalam keadaan seperti juga tanpa air dan tanpa listrik mungkin kembali lagi mungkin keadaannya bisa terganggu ya. Jadi mungkin disediakan lingkungan yang mendukung tidak hanya dari lingkungan fisik saja tapi lingkungan sosialnya juga harus mendukung dalam proses pengobatan lanjutannya dari orang tersebut. Oke, siap. Mungkin harapan buat mungkin ada keluarganya menonton, mungkin harapan dari Bapak seperti apa, Pak? Ya semoga mendapatkan penanganan yang lebih baik, perawatan dan pengobatan yang lebih lanjut agar kondisinya semakin membaik, lebih optimal, bisa kembali lagi seperti sebelum terjadi hal yang buat trauma gitu, walaupun mungkin butuhkan waktu gitu ya, tapi harapannya seperti itu ya. Siapapun yang mengalami kondisi masalah kesehatan mental semoga dari hari ke hari semakin membaik kondisinya. Baik, siap. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya izin pamit kalau gitu. Terima kasih, sehat selalu Pak ya. Iya. Saya izin publish ke YouTube boleh Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, demikian perbincangan gua bersama dengan Bapak Heri Setiawan sebagai praktisi kesehatan jiwa dari rumah sakit yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Ya, beliau menyampaikan perlu adanya kerjasama dari segala pihak-pihak terkait, baik itu dari rumah sakit, puskesmas, dinas sosial, dan juga masyarakat, tokoh warga, masyarakat setempat untuk bisa membantu untuk kesehatan ya dari MA ini teman-teman. Ya, semoga harapan kami MA bisa segera di follow up ya, bisa segera ditangani, langsung bisa dibawa ke pihak-pihak terkait agar bisa kesehatan jiwanya membaik. Dan tentunya semoga juga harapan gua, semoga rumah dari MA ini juga bisa kembali normal seperti dulu lagi. Oke guys, video ini harus gua akhiri. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, terakhir gua Bang Channel pamit. Gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.